Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media informasi pembelajaran. Kali ini saya akan mencoba sharing tentang implementasi kurikulum Merdeka. Tentunya ini untuk persiapan di tahun pelajaran 2022-2023 bagi mereka sekolah-sekolah yang sudah mendaftar berdasarkan keputusan Menteri atau Kemendikbudristek itu, kalau tidak salah ini nomor 56 per M 2022 jadi tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Ini dasar hukumnya Jadi pada mereka yang sudah mendaftar di lamannya Kemendikbud, hal ini ada beberapa yang harus dipersiapkan oleh satuan pendidikan tersebut. Baiklah, saya akan mencoba sharing untuk menjelaskan hal tersebut. Sekitar ada 15 persiapan dari satuan pendidikan yang sudah mendaftar tentunya yang akan melaksanakan IKM ini atau implementasi kurikulum Merdeka. Semoga kita senantiasa sehat selalu Nah, baiklah, tentunya ada 15 persiapan sekolah ini menuju IKM. Tentunya yang pertama berdasarkan tadi sudah saya jelaskan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini nomor 65/M 2022. Nah, tentu sekolah sudah mengetahui tentang Kemendikbudristek tersebut tentang penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kemudian satuan pendidikan atau sekolah itu sudah registrasi tentang IKM. Jadi untuk registrasi tentang IKM ini juga ada pilihannya. Yang pertama ini ada IKM jalur mandiri belajar. Nah, nanti saya akan jelaskan. Kemudian juga ada IKM jalur mandiri berubah, ada IKM jalur mandiri berbagi. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, tentu sekolah harus segera menetapkan SK tentang TPK tim pengembang kurikulum. Kemudian juga sekolah harus sudah menetapkan SK koordinator dan juga adanya tim fasilitasi dari Pemda tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan juga yang kelima langkahnya tentu sekolah harus menganalisis KBM, baik itu analisis KBM kurikulum sebelumnya dan juga analisis KBM kurikulum IKM. Kemudian yang keenam itu mengunduh platform Merdeka Belajar, tentu ini di gadget atau HP masing-masing yang berbasis Android, terutama untuk para seluruh pendidik atau guru. Kemudian juga login dengan akun ini belajar.id. Kemudian juga menyaksikan video IKM, mengikuti pelatihan mandiri IKM di platform Merdeka Belajar, kemudian juga mempelajari perangkat IKM dan juga berbagi dan upload bukti karya saya, terutama mengenai video mengajar. Kemudian mengikuti komunitas belajar IKM di platform mereka mengajar. Kemudian juga bergabung dengan kanal Telegram IKM. Kemudian satuan pendidikan tentu harus menyelenggarakan IHT tentang IKM dalam rangka sosialisasi dan juga penguatan kurikulum. Dan pendidik menyusun administrasi guru tentunya. Itu beberapa persiapan sekolah menuju IKM secara garis besar. Ini secara rincinya, yang pertama tadi sekolah sudah mempelajari tentang keputusan Menteri tentang penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kemudian juga satuan pendidikan telah mendaftar. Baik, saya jelaskan, ini ada 3 pilihan. Kalau misalnya nanti IKM jalur mandiri belajar, ini sekolah tentu menerapkan komponen atau prinsip kurikulum Merdeka Kemudian
di dalamnya masih menggunakan kurikulum sebelumnya, misalnya kurikulum tahun 2013 atau kurikulum yang mandiri atau yang disederhanakan karena COVID ya. Kemudian juga yang kedua ada IKM jalur mandiri berubah. Nah, ini tentu sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang disediakan pada satuan pendidikan. Sedangkan untuk IKM jalur mandiri berbagi ini tentu sudah sangat mandiri tentunya ya. Jadi dia menerapkan kurikulum merdeka dengan melakukan pengembangan sendiri dan juga memiliki berbagai perangkat ajar sendiri. Nah, berikutnya langkah yang ketiga ini tentu kepala sekolah itu harus sudah menetapkan SK TPK atau tim pengembang kurikulum. Kemudian juga kepala sekolah sudah harus menetapkan SK tim koordinator dan juga tim fasilitasi tentang P4 ya, atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini tentunya dengan beberapa koordinator ya. Jadi maksudnya begini ya, karena nanti kemungkinan setelah menganalisis KBM menerapkan IKM tentu ada beberapa pengurangan jam pelajaran tentu bagi guru-guru tertentu ya. Nanti saya akan jelaskan di dalam analisis KBM sebagai contoh ya. Yang jelas ini berdasarkan aturan ya. Satu koordinator itu paling banyak 3 rombel. Sedangkan satu rombel itu diakui jamnya 2 jam pelajaran. Jadi kalau satu koordinator 3 rombel berarti ada 6 jam pelajaran. Nah, bagi mereka yang membuka 12 rombel tentu itu maksimal ada 4 koordinator ya tentang penguatan profil pelajar Pancasila ini. Berarti ada 4 kali 6 24 jam ya. Kemudian juga ada tim fasilitasi, ini terdiri biasanya dari guru-guru yang berkompeten ya, atau juga yang peduli pada perkembangan dan kemajuan satuan. Ini antara lain tugas koordinator ya. Ini mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan sebagainya. Intinya nanti bekerja sama ya juga dengan tim dari fasilitasi ya P4 tersebut. Nah, kemudian juga untuk tugas tim fasilitasi P4 tentunya ini merancang ya bersama koordinator nanti tentang alokasi waktu dan juga dimensi dari proyek profil pelajar Pancasila ya. Rencanakan, membuat modul, mengelola, mendampingi peserta didik ya, dan sebagainya. Kemudian untuk satuan pendidikan, langkah yang kelima itu harus menganalisis KBM, khususnya di kelas 10 yang menerapkan IKM dan juga di kelas 11 dan 12 yang masih menggunakan kurikulum sebelumnya ya. Jadi intinya untuk aplikasi IKM ini tentunya tidak seluruh tingkat ya. Jadi diawali dengan kelas 10 dahulu. Kemudian ini ya sebagai contoh saya akan jelaskan tentang analisis KBM yang sudah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Singaparna ya. Ini sebagai contoh karena memang di lamannya Kemdikbud kurikulum ya .kemdikbud.go.id tentang lampiran ya, bahwa sekolah-sekolah yang sudah mendaftar ya, tentang jalur mandiri tentang IKM tersebut untuk tahap 1 di tahun ajaran 2022-2023 ya, ternyata di situ SMA Negeri 1 Singaparna sudah terdaftar ini ya. Oleh karena itu harus mempersiapkan. Nah, saya sendiri sebagai tim penjaminan mutu sudah mencoba untuk menganalisis ya, untuk menganalisis ini baik yang kurikulum sebelumnya yang digunakan di SMA Singaparna yaitu kurikulum mandiri, kurikulum 2013 yang disederhanakan terkait dengan COVID-19 ya. Intinya ya biasanya kaitan dengan jumlah jam guru ya, dan alhamdulillah tidak ada
guru yang memang kekurangan jam yang ekstrim begitu ya, artinya yang tidak dapat ditolerir lagi, tetapi ini sudah bisa diantisipasi ya. Ini untuk kalau menggunakan kurikulum yang sebelumnya ya. Nanti juga ini sudah selesai ya dirancang, dan alhamdulillah juga bagian jamnya sudah, untuk guru-gurunya juga sudah itu ya, tidak ada masalah ya, termasuk juga untuk distribusi lintas minat ya dari berbagai mata pelajaran ya di kelas 10, kelas 11 dan juga kelas 12 ya, termasuk dan juga sesuai dengan kurikulum yang ada pada jam pelajarannya juga ya tentunya. Nah, kemudian kita akan lihat juga analisis KBM untuk analisis dan distribusi jam tatap muka ini versi IKM ya. Ini kita lihat barangkali ya, kita perbesar sedikit. Kita perbesar ya. Ya, para pemirsa dan para sahabat semua, intinya ini hanya sekedar sharing juga ya, apa yang harus kita persiapkan dari satuan pendidikan, terutama dari analisis KBM, agar juga tidak berdampak pada guru-guru yang memang saat ini terkait dengan syarat dari sertifikasi ya Bapak Ibu ya, tentunya ini harus memenuhi 24 jam ya. Nah, kita lihat untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti ini versi IKM khusus untuk kelas 10 ya. Untuk kelas 11 dan 12 itu masih menggunakan tentunya mata pelajaran di kurikulum 2013 yaitu pendidikan agama dan budi pekerti ya. Nah, ternyata ini sudah dianalisis jumlah jamnya, termasuk nanti untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila ya, untuk IKM itu kurikulum sebelumnya tetap mata pelajaran PPKN ya. Kemudian juga ada bahasa Indonesia, ini versi IKM juga bahasa Indonesia, dan ada lintas minatnya, ini masih di kurikulum sebelumnya ya, belum IKM, ini sudah diperhitungkan. Dan juga ada matematik ya di IKM, termasuk matematiknya di kurikulum sebelumnya ya. Kemudian juga ada sejarah ya, ini tidak termasuk pada mata pelajaran di IKM untuk sejarah Indonesia ya, karena hanya ada mata pelajaran sejarah yaitu di rumpunnya IPS ya. Kemudian juga ada bahasa Inggris, ini masih umum juga di versi kurikulum IKM ya, ini sudah dijelaskan. Kemudian juga ada seni dan prakarya. Nah, ini ada bedanya. Kalau di kurikulum 2013 atau yang disederhanakan itu masih ada ya, yang namanya pendidikan seni terpisah, kemudian juga prakarya dan kewirausahaan terpisah. Tapi pada IKM ini hanya ada mata pelajaran seni dan prakarya ya. Ini juga solusinya sudah sudah dibuat ya. Jadi nanti ada guru seni, juga ada guru prakarya misalnya. Sebagai contoh misalnya ini sudah didistribusikan ya, tetapi tetap memang ada masalah ya. Jadi intinya ada guru yang memang kekurangan jam, tetapi solusinya ya berdasarkan aturan di tentang sekolah penggerak, aturannya atau secara umum nanti ya aturan tentang kurikulum Merdeka ini, tentu ini yang kekurangan jam bisa nanti sebagai koordinator P4, karena tadi sudah saya jelaskan di awal itu maksimal 3 rombel ya, 1 rombel 2 jam pelajaran, berarti kalau 3 rombel dia memiliki 6 jam. Jadi kalau misalkan hanya 18 jam ditambah dengan 6 jam berarti sudah memenuhi 20 jam. Nah,